Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di awal pengawasan niki kula kalian jenengan membaca Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kula kalian jenengan yang hadir diberikan panjang umur, diberikan sehat jasmani dan rohani, diberikan murah rezeki sampai nanti tiba di bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. الآية أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib musalla Baitul Hidayah rahimakumullah. Monggo yang pertama kita bersyukur malam ini kula kalian jenengan bisa hadir, bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan lenggah rawuh kula kalian jenengan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan lenggah rawuh kula kalian jenengan mampu menghantarkan iman kita semakin kuat, amal ibadah kita semakin sempurna di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada pada tanggal pinten niki? 7 Rajab 1442 Hijriah. Kita akan bahas tentang kemuliaan bulan Rajab, sebab Rajab niki pintu awal nggih, lawang ngajeng, lawang depan, pintu depan menuju Ramadan. Jadi nek kula kalian jenengan di bulan Rajab niki gagal, maka di bulan Sya'ban juga akan gagal. Kalau di bulan Sya'ban kita gagal, tentu pasti bulan Ramadan ikut gagal. Maka di bulan Rajab niki kula kalian jenengan ada tuntunan, ada syariat. Kalau tuntunan dan syariat ini kita amalkan, insya Allah kula kalian jenengan tergolong, terpanggil untuk mempersiapkan lahir dan batin kita menuju datangnya bulan suci Ramadan. Yuk kita lihat apa sih itu Rajab. Pertama, Rajab niku ada 3 huruf di dalam makna bulan Rajab. Jadi Rajab niku ada 3 huruf. Yang pertama huruf Ra yang artinya rahmatullah. Yang kedua adalah Jim yang artinya jirmil abdi. Kemudian yang ketiga adalah Ba yang artinya birrullahi ta'ala. Niki wonten maknani. Pertama, Ra niki. Jadi Rajab niki bukan tidak ada maknanya. Para alim, para ulama niku sudah memberikan bimbingan kulo kalian jenengan
bahwa Rajab niki adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat luar biasa, sehingga diabadikan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 38, ayat 36 ngapunten. Ra ngapunten, rahmatullah artinya orang yang memaksimalkan ibadah di bulan Rajab, maka orang itu akan mendapatkan rahmati Gusti Allah. Rahmat niku napa? Kasih sayang Allah. Jadi nek kula kalian jenengan sudah dikasih dan disayang oleh Allah, maka semua cita-cita dan keinginan kula kalian jenengan dunia akhirat akan terkabul. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia sejahtera, di akhirat tambah sejahtera. Yang kedua, para rawuh niki ada jim, huruf jim. Jim niki maknanya adalah jirmil abdi. Jirmil niku adalah penghambaan. Abdun niku adalah hamba. Jadi jirmil abdi niku adalah sudah saatnya kula kalian jenengan manusia di bulan Rajab menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan diri dengan memperbanyak melakukan amal soleh, amal ibadah, agar kula kalian jenengan terbiasa untuk melazimkan dan mengistiqomahkan mulai dari bulan Rajab hingga bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, apa sih maknanya ba? Ba niki maknanya birrullahi ta'ala. Birrul. Apa artinya birrul? Berbakti. Berbakti kepada siapa? Kepada Allah. Apa artinya berbakti kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah. Semua yang sudah diwajibkan oleh Allah kita laksanakan, semua yang sudah dilarang kita tinggalkan, segala sesuatu yang mengandung kebaikan kita amalkan mulai dari bulan Rajab hingga bulan suci Ramadan. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, niki perahu nggih. Saya ambil di internet nggih. Niki bulan ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah bulan Rajab. Lautan yang begitu indah. Nah, niki asal usul sejarah bagaimana perbandingan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Jangan perhatikan sungguh-sungguh hadis niki. Dalam sebuah riwayat, Rasul pernah berjalan di padang pasir dengan seorang sahabat yang bernama Thauban. Thauban niki adalah seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan onta yang dikendarai, yang ditunggangi oleh Rasulullah niku meringkih ketakutan. Onta niku seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan, sehingga karena onta niku meringkih ketakutan, hampir saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dari onta yang ditunggangi. Pada saat itulah Rasulullah niku wajahnya yang awalnya berseri-seri, pada saat itu Rasulullah yang wajahnya ceria, gembira, berubah menjadi sedih. Inilah hal ihwal yang ditanyakan oleh Thauban, seorang sahabat yang bernama Thauban, yang kemudian Rasulullah menjelaskan keterangan itu ternyata ada kaitannya dengan kemuliaan bulan Rajab. Para rawuh, ini dia kejadiannya. Nah, niki kuburan, Mbak. Nggih. Niki kuburan ilustrasi. Jadi Rasulullah lewat di jalan ini, tiba-tiba kata
Rasulullah ada 2 kuburan ini sedang disiksa. Hadisnya niku marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadaraini. Rasulullah berjalan di suatu padang pasir, di mana padang pasir itu ada 2 kuburan. Kemudian kuburan itu sedang disiksa oleh Allah. Kemudian siksaan kuburan ini yang menghantarkan onta yang ditunggangi Rasulullah ketakutan. Bisa dipahami nggih? Jadi Rasulullah ini hampir terpelanting dengan ontanya karena 2 kuburan ini yang sedang disiksa. Di saat Rasulullah mendengar, karena Rasulullah punya mukjizat Kanjeng Nabi niku bisa mendengar siksaan kubur. Hewan niku juga bisa merasakan siksaan kubur. Jadi kalau ada ayam, kalau ada kambing yang sedang makan rumput, yang sedang berkeliaran di area pekuburan, tiba-tiba lari ketakutan, itu karena di situ ada azab kubur. Riki yang mengatakan hadis, Pak. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Kata Sauban, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa mukamu yang awalnya gembira berubah menjadi pucat pasi? Kenapa wajahmu yang begitu riang, kata Rasulullah, awalnya sekarang berubah menjadi sedih? Ada apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Sauban, wahai Sauban, nek sampeyan merasakan apa yang aku rasakan, nek sampeyan mendengar apa yang aku dengar, nek sampeyan melihat apa yang aku lihat, sampeyan pasti pingsan, sampeyan tidak akan kuat, pasti engkau akan pingsan. Aku berdoa kepada Allah, cukup aku yang tahu ini wahai Sauban. Sebab Rasul niku gada mukjizat, Pak, bisa tembus azab kubur niku paham. Nek kula kalian jenengan gadah indra gados ngoten lho, gak iso turu, Pak. Yakin gak iso turu, gak iso makan enak, wis eling mati tok ae. Nyambut gawe arasen, gak usah nyambut gawe meni mati, ya wis mati temenan. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah pun. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul mengatakan ketika ditanya oleh Sauban, ini terjadi dialog, Pak, dialognya agak panjang. Ya Rasulullah, dosa apakah gerangan yang menyebabkan 2 kuburan ini sedang disiksa oleh Allah? Dosa apa? Oke. Niki dikatakan 2 kuburan ini disiksa bukan karena dosa besar, mereka disiksa karena namimah, adu domba, dan buang air kecil sembarangan. Jadi PVC sembarangan. Ngoten yoga dibersihkan dengan air kadang-kadang atos ini ke penggawani bapak-bapak niten niki. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain kata Rasulullah bahwa 2 kuburan ini disiksa oleh Allah karena menyia-nyiakan kemuliaan bulan Rajab. Seandainya, kata Rasulullah, kedua kuburan ini 1 hari saja di bulan Rajab berpuasa di siang harinya, 1 hari saja, kata Rasulullah, di malam harinya dia bertahajud memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, maka aku jamin, kata Rasulullah, demi Allah yang mengutus aku sebagai Nabi dan Rasul, orang ini tidak akan disiksa seperti ini. Nah, ayo kalau kalian jenengan niki sudah tanggal 7. Ada yang sudah puasa Rajab? Gak ono. Sampun puasa? Alhamdulillah. Nah, niki ayo latihan puasa sunnah. Lalu puasanya seperti apa, Ustaz? Nah, niki yang akan saya bahas. Insya Allah manfaat, Pak. Niki sementara doa-doa sholatnya kita stop dulu karena niki momen Rajab, kita masuk ke Rajab dulu.
Lalu puasanya seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dulu niki. Nah niki, wahai Sauban demi Zat yang mengutus saya sebagai nabi, tiada seorang muslim laki-laki maupun perempuan yang berpuasa 1 hari niki. Hikmahnya orang puasa yang berpuasa 1 hari dan bertaubat pada malamnya, pada malam harinya. Jadi puasanya cuma 1 hari nggih. Kemudian malamnya dia bertaubat, maka Allah akan mencatat baginya seperti berpuasa 1 tahun dan mengerjakan sholat malam 1 tahun. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif. Bahkan kemarin sempat viral. Nanti yang viral akan saya jelaskan ya. Yang dikomentari oleh Ustadz Hadi Hidayat, dan komentarnya Ustadz Hadi Hidayat juga dikomentari oleh seorang santri dari Nahdlatul Ulama. Nanti saya jelaskan. Terus jalan tengahnya gimana? Jangan khawatir, saya jelaskan semuanya. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah pun lihat di sini. Kita berbicara puasa dulu. Niki dalil nggih. Niki dalil kemuliaan bulan Rajab. Jadi Rajab itu yang memberikan lisensi, yang memberikan jaminan kemuliaan bulan Rajab itu bukan hanya hadis Pak, ayat Quran surah At-Taubah ayat 36. Jadi tidak sembarangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Niki ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan Rajab. Sesungguhnya bilangan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 12 bulan niku, yang mulia di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan haram. 4 bulan haram, Pak. Ada 4 bulan haram. Kenapa dikatakan haram? Karena di 4 bulan yang dikatakan haram itu dilarang melakukan sengketa, dilarang bertikai, dilarang bermusuhan, dilarang adu domba, dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama. Apa saja 4 bulan niku? Inilah 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Nah, kalau kalian jenengan silahkan mau puasa di bulan Muharram boleh, puasa di bulan Rajab boleh, puasa di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah boleh. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini bulannya di mana saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang melaksanakan ibadah haji nggak bisa berpuasa, mereka sudah melakukan napak tilas di situ. Kalau kalian jenengan yang ada di Indonesia, agar mengiringi derajatnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, kalau kalian jenengan harus puasa. Kapan puasanya? Tarwiyah dan Arafah. Ngoten lho, Pak. Terus bulan Muharram, Ustaz, bulan Muharram yang paling afdol adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jenengan puasa dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram, afdol. Lalu sekarang bagaimana dengan bulan Rajab, Ustaz? Saya hanya jelaskan. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, saya jelaskan sekarang. Oke, niki berkenaan dengan sesuatu yang viral di media. Karena ternyata Ustadz Hadi Hidayat mengomentari bahwa dalil puasa di bulan Rajab, derajatnya orang yang berpuasa di bulan Rajab itu adalah hadis palsu. Sampai saking palsunya di dalam kitab hadis palsu tidak ditemukan hadis itu, bukan begitu. Dan itu dikomentari, Pak. Ternyata ada hadisnya itu bukan palsu tapi dhaif. Dhaif itu lemah. Lemah itu bukan berarti tidak boleh diamalkan. Menurut ulama Nahdliyin, dalam rangka fadhailul a'mal, hadis lemah itu masih bisa diamalkan. Ngoten lupa. Jadi bagaimana Ustaz Madzhabul Arba, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali nggih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 niki, Pak. Yang
tidak memperbolehkan puasa 1 bulan penuh itu cuman Imam Hambali. Imam Hambali niku tidak memperbolehkan puasa Rajab sampai 30 hari. Hukumnya makruh. Gimana caranya? Silahkan panjenengan puasa Rajab, tapi puasa Rajabnya kalau Rajab itu angkanya sekarang semuanya 30 hari, berarti kalau kalian jenengan puasanya 29 hari. Hanya Imam Hambali, Pak. Yang lain boleh. Jenengan mau puasa 1 bulan, silahkan. Syakban jenengan mau puasa 1 bulan, silahkan. Ngoten lho, Pak. Lah terus yang lemah di mana keterangan? Yang lemah keterangannya adalah seputar fadilah keutamaan puasa bulan Rajab yang memang fadilahnya luar biasa. Itu yang sebagian ulama dikatakan bahwa hadis itu riwayatnya sangat lemah. Tetapi sekalipun lemah, dalam rangka sekali lagi untuk memberikan motivasi beribadah, boten nopo-nopo diamalkan, nggak jadi masalah, tidak ada larangan untuk diamalkan. Jelas nggih? Ngoten lho. Musak niki viral panjenengan ningali YouTube niku perang hadis, perang ayat sakniki. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun niki loh yang lemah. Ini hadis lemah. Tetapi sekalipun hadis niki lemah, bisa dijadikan motivasi, dorongan agar pulau kalian jenengan memperbanyak beramal ibadah. Hadisnya seperti apa? Niki hadisnya. Okay. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Nah, niki dalam diriwayatkan dari Mujibah Al-Bakhiliyah, Rasulullah bersabda, berpuasalah pada bulan-bulan haram, termasuk juga hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian ini yang hadis yang lemah. Ini juga ada yang mengatakan hadis ini lemah, Pak. Nah, niki nggih. Dalam kitab Nailul Awtar, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahasan puasa sunnah bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan kebanyakan orang secara implisit. Nah, niki menurut Imam Asy-Syaukani, niki kitab rujukane tiang-tiang Muhammadiyah nggih. Secara implisit menunjukkan bahwa Rajab juga disunnahkan berpuasa. Nah, yuk. Sunnah monggo kula kalian jenengan. Nggih, kalau mboten kiat cukup ambil Senin dan ambil Kemis. Ibu-ibu yang masih punya utang segera sahur utangnya. Kemudian niatnya ya nopo, niatnya tetap puasa nyaur, niat ingsun nyaur utang puasa Ramadan karena Allah hanya menggunakan bulan Rajab. Gini niat ingsun nyaur puasa Ramadan di bulan Rajab, ngoten mawon nggih, biar dapat dua-duanya. Niat ingsun nyaur puasa Ramadan di bulan Rajab, jangan ditambah lagi. Nanti ditambahi lagi, niat ingsun puasanya, niat ingsun nyaur puasa Ramadan, kalian puasa Rajab, kalian puasa Senin Kemis, karena Allah bingung malaikatnya ketinggu. Niat kok double-double. Sing jelas niku boten angsal. Nggih, pun. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Nah, niki Pak, hadisnya yang dhaif niku wau. Ini yang sampai dikatakan oleh Ustaz Hadi Hidayat, saking dhaifnya hadis ini, dalam kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis palsu. Sampai juga belum ditemukan hadisnya. Apa hadisnya? Inna fil jannati nahron. Sesungguhnya di dalam
Sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai. Niki sungainya, ilustrasi nggih. Yuqalu lahu Rajab, dinamakan Bu Rajab. Jadi sungainya itu bernama Rajab. Kemudian sifat dari sungai itu asyaddu bayadun minal labani, putihnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asali, dan manisnya lebih manis dari madu. Man shomara yauman min Rajabah, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, syaqahullahu min dzalikan nahr, maka Allah akan berikan minum dari sungai itu. Ngapunten, ini hadisnya lemah. Tapi sekalipun lemah, ngapunten, tapi pendapatnya Ustaz Adi Hidayat, hadis niki dikatakan palsu. Sampai di kantor dijawab oleh seorang santri NU, seorang ustadz dari Nahdlatul Ulama, yang memberikan kantor, memberikan jawaban, memberikan respon terhadap pendapatnya Ustadz Adi Hidayat. Jangan buka wonten YouTube, perang YouTube sakniki. Situ ngelarang, situ memberikan hukum sunnah. Nah, kula piyambak, saya malah menganjurkan, asalkan posoni jangan sampai 30 hari. Kalau sampai 30 hari malah makruh, pun. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi yang mengatakan niki, niki hadis-hadis yang berkeliaran seputar bulan Rajab. Apa saja hadisnya Ustaz? Niki kula diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Sa'id bin Rashid, barang siapa yang berpuasa sehari dalam bulan Rajab maka laksana berpuasa 1 tahun. Niki yang dikatakan oleh oleh siapa? Oleh apa? Adi Hidayat. Ini sangat al-maudu'at nggih. Al-maudu'at niki palsu. Ya, tapi menurut santri dari Nahdlatul Ulama, hadis ini bukan palsu, tapi hadis ini adalah lemah. Lihat di sini, ini yang palsunya di mana? Lemahnya di mana? Niki Pak, kalau ajari jenengan, kalau tunjukkan kepada panjenengan bagaimana dari sisi lemahnya di mana? Bukan palsu nggih, lemah atau dhaif. Niki. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Sa'id bin Rashid, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab maka laksana berpuasa 1 tahun. Nah, niki Pak. Jadi lemahnya dari fadhilul a'malnya di sini nih, ini. Jadi pahalanya niku berlebih-lebihan. Itu ciri-ciri hadis lemah. Kemudian barang siapa yang berpuasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Mah jenengan wis gak usah sembahyang deh ngoten. Karena pintu neraka pun ditutup. Nah niku lho Pak, di situ nggih letak yang perlu ditanyakan, kenapa kok lemah gini niku. Kemudian barang siapa yang berpuasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Wis jenengan dijamin swarga. Hanya syaratnya cukup berpuasa di bulan Rajab 8 hari. Nah, kemudian barang siapa berpuasa 10 hari maka Allah kabulkan semua permintaannya. Barang siapa yang berpuasa 15 hari maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan mengganti dosanya dengan kebaikan. Nah, para rawuh, ini hadis lemah. Tapi bukan berarti hadis ini tidak boleh diamalkan. Monggo diamalkan, tapi puasa Rajabnya jangan sampai 30 hari. Jelas nggih? Sepakat. Ngoten mawon. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Lihat lagi. Niki lho Pak. Kalau ngaji ngeten niki Sya'ban. Saya tidak akan bahas niki nanti bulan depan nggih. Sya'ban nggih. Nanti bulan depan. Gampang. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Niki memang ada kaitannya Rajab dan Sya'ban, enggak usah pun niki langsung mawon ke ini. Rajab bulan menabur benih. Benih apa yang kita tabur amal ibadah. Maka ngapunten sing jarang-jarang baca Quran, ayo sudah saatnya latihan tadarus.
biar nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa. Latihan namanya menabur benih. Yang jarang-jarang puasa sunnah tadi sudah kita bahas. Ayo latihan puasa sunnah. Latihan biar 10 kali jenengan sudah masuk bulan Ramadan, maka puasanya sudah terbiasa. Sebab nek 10 kali jenengan boten kulino puasa sunnah, tiba-tiba masuk Ramadan maka cekek ya apa ya Allah. Lake wingi Ramadan. Saiki lho Ramadan meneh, gak ngerti ya ono corona. Ya toh, corona dikatut-katutno. Kulo kalian jenengan sambat, nopo kok sambat? Karena batin kulo kalian jenengan boten siap. Lahir batinnya boten siap. Gimana caranya lahir batin kulo kalian jenengan siap? Maka ayo latihan. Seorang bintang sepak bola Cristiano Ronaldo sebelum turun ke lapangan hijau, latihan riyen, Pak. Atlet-atlet sepak bola niku sebelum dia tanding latihan biar nanti dia bisa mateng, kemudian di saat latihannya mateng bisa bikin gol ke gawang lawan. Kalau kalian jenengan juga begitu, urusan Ramadan niku, Ramadan itu sudah bertarung. Maka sebelum Ramadan itu tiba, kalau kalian jenengan latihan, ayo latihan apa? Latihan sholat malam. Yang jarang puasa, yang jarang sholat malam, ayo latihan sholat malam. Sehingga nanti di bulan Ramadan, kalau kalian jenengan sakit sholat dalu. Kurun nopo boten sekali-sekali musala Baitul Hidayah niki sholat dalu berjamaah ngoten. Sekalian sahur bareng. Kurun nopo boten? Ngoten lho Pak. Ayo sholat dalu sareng-sareng. Yuk kita renungan malam, yuk kita zikir bersama sambil istighosah, mantun sholat dalu berjamaah, ayo kita istighosah, sholat istighosah ini ku muhasabah, yuk sampai nanti menjelang sahur. Nah, cuman ngapunten, panjenengan ikhlas nopo boten nyediaaken sahur, ikhlas nopo boten? Engko gak ikhlas moro-moro ucul dewe-dewe gak ono sing sahur. Iki sahur endi? Banyu putih Ustaz akeh tunggale. Sahur kok banyu putih. Ayo kita jadwalkan kalau bisa malam ganjil nggih. Purun napa boten? Ayo kita sholat dalu sareng-sareng. Saya pimpin nanti. Kita sholat tahajud 4 salam. Kita sholat taubat 1 salam. Kita sholat hajat 1 salam. Nah, pun mantun ngoten sudah selesai tinggal zikir bersama. Enggak usah ditutup dengan sholat witir. Sebab sholat witirnya sudah kita laksanakan di saat sholat tarawih. Enggak ono pertanyaan lagi, Ustaz, kita kan sudah sholat witir, jadi enggak usah sholat malam lagi. Copo sing ngomong bolak-balik tiap tahun pertanyaan niku muncul maneh. Sampai ada di Sidoarjo niku seorang ustaz, seorang imam sholat tarawih pun mantun Pak kantun sholat witir. Dikongkon wangsul jamaah. Wis mulai kabeh, mulai. Wis mari sholat tarawih. Lha ustaz dereng sholat witir, gak usah sholat witir. Engko nek aku sholat witir, jenengan nek sholat witir, berarti nanti malam gak usah sholat tahajud. Iki ustaz rodok kentir niku. Ya opo? Akhirnya malam berikutnya kok Ustaz Muafi Pak yang imami. Ustaz nggih kula. Ya napa Ustaz kula bingung Ustaz, bingung napa Bu? Kula wau dalu Ustaz dikengken wangsul boten salat witir gara-gara Ustaz boten berkenan. Terus nek pun salat witir sakniki mangke dalu gak usah pakai salat witir. Walah. Pun ayo salat witir. Kula kengken salat witir Pak. Nggih Ustaz derek langsung semua. Masya Allah. Nanti kalau Ustadz yang bersangkutan datang lagi, kenapa panjenengan sholat witir dikengken Ustadz Muafi? Nih gak terima suruh datang ke rumah saya. Ini alamat saya. Gak moro-moro. Kini mau orang ke Pulau Umbah pisan Mbak. Coba napunten, tolong di. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan Rajab niku bulan saatnya kulo kalian jenengan menabur benih. Ayo tabur benih kita. Benih apa Ustadz? Benih kebaikan. Kebaikan apa Ustadz? Latihan. Ayo yang jarang baca Quran, latihan baca Quran.
Kalau bisa wonten musala ini beberapa minggu sekali tolong hataman Quran nggih. Sudah terbiasa sudah. Tolong digalakkan kalau misalkan 1 minggu 1 kali, kalau bisa 1 minggu 2 kali latihan. Sudah saatnya latihan hataman Quran. Saat ini sudah saatnya Pak. Minggu pagi nih gak ono gawe ini latihan ngoten hataman Quran ngoten Pak. Mantun subuh minggu pagi atau Jumat pagi udah hataman Quran. Tapi namanya hataman Quran niku Pak ngapunten nggih. Sing maos Quran niku lho tiyange nggih niku mawon. Nggih napa nggih? Nggih, paling si A, si B, si C, si D wis gak ono liyane, nanti wis gak ono. Nggih ketintang mriki nggih sami mawon. Sya'ban bulan menyiram tanaman, setelah ditabur benihnya nanti di bulan Sya'ban disiram Pak tanaman niku. Di bulan Ramadan kulo kalian jenengan sudah metik hasilnya. Bagaimana mungkin kulo kalian jenengan bisa metik hasilnya sementara bulan Rajab kulo kalian jenengan tidak pernah menabur benih. Bulan Sya'ban kulo kalian jenengan tidak pernah nyiram, tidak pernah ibadah, tidak pernah memaksimalkan dengan ibadah kepada Allah. Dari mana? Boten saged. Makanya jangan heran ketika di bulan Ramadan Allah memanggil kulo kalian jenengan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kok masih banyak yang tidak puasa karena tidak pernah menabur benih, karena tidak pernah menyiram benih itu. Bagaimana mungkin Allah akan panggil dia? Enggak bisa. Jelas napa boten? Ngoten lho Pak. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan menuai, memetik. Rajab mensucikan tubuh. Jadi tubuh kulo kalian jenengan di bulan Rajab niku disucikan Pak. Dengan apa disucikannya Ustaz? Amal ibadah. Amal ibadahnya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Yuk yang jarang sholat berjamaah, sering-sering sholat berjamaah. Khususnya jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah antara isya dan subuh. Karena siapa yang meninggalkan sholat berjamaah isya dan subuh, maka dianggap Islamnya abang-abang lambe, alias na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan dijauhkan, alias munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Niku ayatnya. Jadi kalau kalian jenengan kalau sering-sering meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah, jangan sampai kalau kalian jenengan dikategorikan orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Rajab mensucikan tubuh, Sya'ban mensucikan hati, dan Ramadan mensucikan jiwa dan raga. Artinya apa? Niki. Tadi sudah saya katakan, orang yang terbiasa melaksanakan, orang yang terbiasa baca Quran, maka dia akan kehilangan ketika dia tidak baca Quran. Rajab sering baca Quran, insya Allah Sya'ban sering baca Quran. Rajab sering sholat malam, insya Allah Sya'ban sering sholat malam. Rajab sering sholat berjamaah, insya Allah bulan Sya'ban sering sholat berjamaah. Rajab dan Sya'ban sering sholat berjamaah. Rajab dan Sya'ban sering sholat malam, insya Allah bulan Ramadan istiqomah. Ngoten lho Pak. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah niki. Nah, Rajab bulan maghfirah, ampunan, Sya'ban bulan syafaat, dan Ramadan bulan menggandakan kebaikan. Rajab bulan taubat, Sya'ban bulan muhibbah, dan Ramadan bulan dilimpahkan amalan-amalan kula kalian jenengan. Kemudian nah, niki Pak ayatnya Pak. Dalam Quran surah Al-Baqarah, bagaimana lihat para musafir yang hijrah ke Madinah. Jadi ayat ini termasuk ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di Madinah. Kalau Allah turunkan ayat itu di Madinah, berarti ayat itu khusus untuk orang-orang yang punya iman, punya kesadaran, punya perubahan, punya niat. Tapi kalau orang itu tidak punya niat, tidak punya perubahan, gak punya ghirah, gak punya semangat, gak punya
apa nggih? Nggih enggak punya greget. Nah, maka sulit. Maka yang dipandang oleh, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentang makna ayat ini nanti kita akan bahas pada bulan suci Ramadan. Para rawuh yang paling akhir dari saya sebelum ada tanya jawab, ngapunten Pak, ada satu riwayat cerita tentang masalah kemuliaan bulan Rajab ini, sampai ada seorang wanita di daerah Irak ya, daerah Irak itu ada satu wanita yang sangat ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Orang itu kaya Pak, kaya raya, karena kekayaannya niku wis pokoknya sak kampung ngerti, paham sedoyo bahwa dia adalah betul-betul orang kaya, ya kaya raya. Satu kampung niku pun paham. Jadi dia itu kekayaannya sudah luar biasa. Hingga suatu saat karena dia sudah sholatnya niku ajek sholat malamnya, makanya ngapunten nek wonten tiyang niku sing ajek sholat malam, ngapunten nggih, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau usianya sudah tinggal sedikit, tinggal beberapa saat dia akan dipanggil oleh Allah, maka orang itu dikasih sinyal oleh Allah, dikasih sinyal. Jadi ibu ini termasuk karena ajek sholat malam. Tiba-tiba dikumpulkan anaknya, nak, mene-mene, ibu kalau sudah tidak ada, ibu kalau sudah meninggal, tolong nak ya, aku kepengen sekalipun orang kampung memandang kita orang kaya, sekalipun orang kampung memandang kita orang ningrat, orang terpandang darah biru padahal darahnya merah, maka tolong ya nanti kafani aku dengan baju yang sering kugunakan untuk sholat malam di bulan Rajab. Minta berwasiat, nggih. Kalau wasiat seperti ini wajib napa mboten? Wajib. Tapi karena ningrat, singkat cerita, karena ningrat sugih terpandang, anake isin, Pak, ibuke gak dikafani dengan baju yang sering digunakan bangun malam di bulan Rajab, tetapi ibunya dikafani dengan kain kafan sutra untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul orang kaya. Loh, pun ada enggak? Lanjut nggih sekedap nggih. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, pun begitu tiba-tiba betul yang terjadi, meninggal dikafani isin putra-putrani dikafani dengan kain sutra. Jadi kain kafan sutra, setelah dikafani dengan kain kafan sutra, ternyata hari pertama di malam di alam kubur niku, hari kedua dan hari ketiga, ibunya datang kepada anaknya lewat mimpi dengan nada yang marah. Nak, cek mentoloni awakmu nak, cilik-cilik tak gede no, gede-gede tak wasiati agar aku dikafani dengan baju kemuliaanku, baju kesenanganku yang sering kugunakan untuk riyadhah, untuk sholat malam. Ternyata kamu kafani aku dengan kain kafan yang mahal, dengan kain kafan sutra. Aku tidak minta itu nak, aku cuma minta bagaimana baju yang sering kugunakan untuk sholat malam di bulan Rajab. Tapi anaknya malu. 2 hari 3 hari Pak, datang ibunya dalam mimpi kepada anaknya dengan marah-marah, sampai anaknya nangis, anaknya menyesal karena tidak melaksanakan wasiat ibunya. Datang ke pekuburan malam-malam Pak, datang ke pekuburan malam-malam, digali makam ibunya pada malam itu. Apa yang terjadi? Ya Allah, cerita ini di awal, cerita ini saya temukan dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika digali kuburan ibunya, ternyata ibunya, kuburannya, jenazahnya hilang, tidak ketemu. Dia menangis Pak sepanjang malam. Akhirnya dia bermimpi seolah-olah ada suara. Aku tidak ingin, kata Allah dalam suara itu, meninggalkan
membiarkan orang-orang yang menghidupkan malam bulan Rajab sendirian di alam kubur. Kamu tidak usah mencari ibumu, karena ibunya sudah dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan dari seorang anak yang diberikan wasiat oleh ibu di malam bulan Rajab, sampai dia tidak bisa mengkafani dengan kain kafan baju kesayangan kesayangan ibunya, malah dikafani dengan kain kafan sutra yang sangat mahal. Jadi kain kafan sutra. Baik, para rawuh, inilah salah satu hikmah fadilah keutamaan bulan Rajab yang begitu mulia, sampai dalam Al-Quran diabadikan. Quran surat At-Taubah 36 ada beberapa hadis yang sahih yang juga memberikan landasan tentang kemuliaan bulan Rajab. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sampun paham nggih? Diamalkan nggih? Mulai besok kulo kalian jenengan, ayo niki mumpung tasik tanggal 7, ayo nggih. Besok saat ini hari Jumat, Senin besok latihan puasa Nah, Senin, Kemis, nggih sahur. Nek boten sahur Ustaz, boten nopo-nopo nek jenengan giat. Sebab puasa sunnah itu tidak harus sahur, tidak harus niat. Tapi nek puasa wajib boten niat, ajur, batal. Tapi kalau puasa sunnah jenengan jam 8 boten pernah ngopi, boten pernah sarapan pagi, jenengan tiba-tiba daripada ngini ki bulan Rajab aku tak poso, sah puasanya. Niatnya jam 8 pagi. Tetapi nek jenengan pun sudah sarapan 2 kali, ngopi 2 kali, rumangsa gak sarapan lalu poso, niku jenenge ngelendur. Pun nggih, monggo. Nah, baik, sholat malam yang terbaik niku nanti kalau kita mau malam tanggal likuran nggih. Pun sak kersa jenengan nanti likuran. Nanti habis subuh kita adakan ceramah singkat. Enggak usah pakai ngeten pun. Enggak usah pakai gini. Kalau pakai gini urusannya panjang, Pak. Pun ceramah singkat mawon nanti. Nah, kalau jenengan purun nek boten purun boten nopo-nopo. Yang terbaik sholat malam itu yang terbaik sholat malam itu adalah sholat malam yang nyambung dengan sholat subuh berjamaah. Sholat jam 3 niku pas, setengah 3 Pak. Setengah 3 kalau lama nggih sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, nopo malih kalau bisa disambung dengan sholat sunat tasbih. Kalau saya kebiasaan di Mekah niku ketika saya berangkat untuk bimbing umroh, sholatnya banyak Pak, mulai jam 2 di Mekah niku subuhnya jam setengah 6. Mekah niku subuhnya setengah 6. Bayangkan dari jam 2 sampai setengah 6 Pak. Wonten Masjidil Haram ngoten nggih nikmat, setiap hari ada di sana. Ngapain kalau di Mekah nggak beribadah? Mau tidur. Kalau mau tidur ya cari hotel di Surabaya saja, jangan ke Mekah. Nikmat Pak saestu. Sholat di depan Ka'bah, ya Allah nikmatnya. Jadi ayo insyaallah besok nek urun kita berangkat, kita sholat stem di sini, kita sholat jam setengah 2, baru kita sholat qiyamul lail berjamaah, kemudian jam setengah 4 stop berhenti untuk sahur bersama. Kemudian selesai mau pulang silahkan, tapi kembali ke masjid, kembali ke mushola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi sholat malam yang terbaik adalah sholat malam sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa sepertiga malam yang terakhir? Sepertiga malam yang terakhir kalau sekarang subuhnya jam itu jam 4:15 nggih. Berarti setengah 4, jam 3 sampai setengah 4. Niku sepertiga malam terakhir. Niku yang paling afdol. Jadi jenengan sholat malamnya niku nyambung kali sholat subuh. Jangan jenengan sholat jam 1 sholat dalu sampai jam 2 setengah 3 ngantuk. Akhirnya ketiduran, sholat subuhnya enggak sholat subuh, bangun jam 6 niku jenenge kecelakaan. Jadi sholat subuh yang baik, sholat tahajud yang baik, yang mendekati subuh. Tapi jangan terlalu dekat.
Assalatu wassalamu alaik. Sholat tahajud loh, kebablasan. Niku pun dilarang sholat. Niku pun sudah persiapan 10 menit menjelang subuh kita tidak boleh sholat apa-apa. Itu saatnya menunggu adzan subuh. Nah, terus imsak seperti apa? Nah, ini nanti jangan sekarang. Imsak meni-meni. Besok-besok mawon. Pun mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.